Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar bersama-sama cara menggunakan ChatGPT untuk membuat data flow diagram ya. Mari kita coba menggunakan ChatGPT. Kita buat promptnya dulu ya. Data flow diagram level 0 dulu ya. Untuk sistem informasi rekam medis elektronik misalnya yang melibatkan entiti eksternal, pasien, dokter, petugas administrasi, dan perawat misalnya ya, dengan ketentuan untuk entiti eksternal gunakan notasi persegi panjang, sedangkan untuk proses gunakan lingkaran. Nah, sekarang kita salin kode ini ya. Kemudian kita buka website appdiagram.net ya. Kita buat baru diagram kosong. Sini kita rubah dulu ya namanya, misalnya DFD 0 misalnya. Kemudian di sini menu susun, sini ada sisipkan ya. Kemudian di sini ada lanjutan, sini ada duyung atau mermaid ya. Kita hapus dulu, kemudian kita paste ya. Kemudian kita klik tombol sisipkan. Nah, ini adalah hasil yang dibuat ya menggunakan mermaid ya. Proses rekam medis elektronik, ada entiti pasien ya, memasukkan data medis ke dalam sistem, kemudian sistem mengembalikan atau memberikan data medis terbaru gitu ya dari sistem ke pasien. Kemudian untuk dokter, itu bisa memeriksa data medis,
Kemudian sistem akan memberikan akses data pasien itu ya. Untuk perawat melakukan pengecekan status pasien ya. Kemudian sistem memberikan update status pasien. Untuk petugas administrasi mengelola data administrasi. Kemudian sistem akan memberikan atau menghasilkan laporan administrasi ya. Ini adalah DFD yang sederhana yang dihasilkan dari respon ChatGPT ya, dalam bentuk kode mermaid.js. Selanjutnya kita akan meminta ChatGPT untuk membuatkan DFD level 1 ya, dengan skenario seperti yang disebutkan sebelumnya. Buatkan kode untuk DFD level 1. Ini kita tambahkan halaman ya, DFD level 1. Kemudian kita tambahkan menggunakan kode mermaid yang dihasilkan dari respon ChatGPT ya, untuk level 1. Nah, di sini untuk level 0 proses rekam medis elektronik itu dipecah lagi prosesnya menjadi pengelolaan data administrasi, input data medis pasien, kemudian pembuatan laporan administrasi, kemudian ada proses evaluasi data medis, kemudian juga ada update diagnosa, akses rekam medis, dan update status perawatan ya. Kita mulai dari pasien. Pasien itu memasukkan data medis. Data medis masuk ke proses input data medis pasien ya. Kemudian petugas administrasi
pembuatan laporan administrasi ya. Kemudian petugas administrasi itu melakukan pengelolaan data administrasi untuk proses pengelolaan data administrasi. Tugas administrasi mengakses laporan administrasi dalam proses pembuatan laporan administrasi. Kemudian sistem membuatkan laporan administrasi gitu. Hasil daripada proses pengelolaan data administrasi ini akan digunakan untuk pembuatan laporan administrasi. Di sini pasien itu dapat mengakses rekam medis ya. Di sini ada proses akses rekam medis. Akses rekam medis itu diakses oleh perawat ya. Arahnya ke perawat ya untuk data medis pasien. Kemudian perawat ngecek status pasien ya pada proses akses rekam medis ini. Kemudian perawat bisa memperbaharui data perawatan ya melalui proses update status perawat. Update status perawatan. Kemudian dari proses ini diteruskan lagi dengan update status ya ke akses rekam medis. Perawat juga bisa melakukan pengecekan status pasien. Kemudian akses rekam medis ini data medis yang sudah lengkap dibaca oleh dokter ya. Kemudian dokter bisa melakukan proses evaluasi data medis ya. Evaluasi data medis ini dilanjutkan lagi ke proses diagnosa pasien ya melalui proses update diagnosa. Itu dilakukan oleh dokter ya. Memasukkan diagnosa, memeriksa rekam medis. Pasien yang memberikan data medis ya, kemudian diinput, kemudian hasilnya dilanjutkan untuk proses update diagnosa sini. Kemudian update diagnosa itu akan diteruskan untuk proses akses rekam medis ya. Input data medis pasien juga
diteruskan ke evaluasi data medis ya. Juga sampai ke proses update diagnosa. DFD 0 yang pertama ya, kemudian dipecah lagi menjadi DFD level 1 dengan beberapa proses yang melibatkan entiti eksternalnya yaitu pasien, kemudian di sini ada petugas administrasi, kemudian ada perawat dan dokter. Di level 0 juga ada pasien, petugas administrasi, perawat, dan dokter. Kemudian kita akan membuat ERD ya. Berdasarkan skenario di atas, tolong buatkan kode mermet.js untuk proses pembuatan entity relationship diagram. Sini ada penjelasannya ya. Entitas yang terlibat yaitu pasien, dokter, perawat, admin, rekam medis, diagnosa, perawatan, dan administrasi. Setiap entitas memiliki atribut utama atau primary key ya, dan atribut lainnya. Hubungan antar entitas digambarkan dengan kardinalitas. Contohnya, satu pasien dapat memiliki banyak rekam medis. Seorang dokter dapat memeriksa banyak rekam medis. Coba kita copy dulu kodenya. Kemudian kita masukkan di ERD sini. Susun, sisipkan, lanjutan, duyung atau mermet. Kita sisipkan. Nah, ini adalah bentuk ERD-nya. Hubungan dokter dengan rekam medis. Dokter memeriksa banyak rekam medis ya. Kemudian admin mengelola administrasi. Pasien juga berhubungan dengan rekam medis. Rekam medis berhubungan dengan perawatan, juga rekam medis juga berhubungan dengan diagnosa. Perawatan hubungannya dengan perawat. DFD sudah, DFD level 1 sudah, ERD juga sudah. Sekarang kita coba untuk membuat struktur database-nya ya. Struktur database beserta script untuk membuat database dengan nama beserta script untuk membuat tabel yang terlibat.
menggunakan script SQL, bahas script SQL, MySQL gitu ya. Kemudian kita siapkan dulu PHP My Admin. PHP My Admin-nya belum jalan servernya ya. Sementara itu kita jalankan dulu. Sudah jalan ya. Struktur database-nya sudah dibuat ya. Kemudian di sini juga ada script. Pertama membuat database. Kita copy. Kita paste di sini. Kirim. Oh, sudah ada ya. Kita ganti aja. Misalnya DB RMA2. DB RMA2. Oke, sudah. Kemudian kita buat tabel pasien. Database belum dipilih katanya ya. Oke, kita pilih dulu di sini, refresh. RME2. Kemudian kita paste lagi di sini buat tabel pasien. Sudah oke. Kemudian tabel dokter kita copy paste, kirim lagi. Kemudian setelah dokter, perawat, kita kirim. Kemudian adalah tabel admin. Jalankan. Selanjutnya tabel rekam medis ya. Diagnosa. Kemudian perawatan. Perawatan ini ada foreign key ya, ke rekam medis ID dan ID perawat ya. Artinya dalam perawatan ini istilahnya untuk mengisi rekam medis yang mana dan dirawat oleh perawat siapa gitu ya. Perawatan, kemudian administrasi, kemudian sudah ya, ada 9 tabel ya. Kita cek dulu. Sini sudah ada 8 ya, ada 8 tabel. Oke, sampai di sini dulu.
Insyaallah selanjutnya kita akan membahas ya pembuatan prototype dulu ya, prototype untuk form-form input data master dan transaksi untuk database rekam medis ini ya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.